warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Misteri di Kampung bersama saya Abdurrahman. Dan kali ini kedatangan tamu ya yang sering kali diceritakan oleh narasumber yang kemarin, seperti Dini sama Usan pernah ceritakan namanya Pinky. Dan kalian yang nggak tahu, Pinky itu adalah ya ini dia Pinky-nya. Halo guys, Silakan assalamualaikum. kenalin dulu lah. Ya. Nama saya Pinky, saya yang pernah diceritain sama Susan dan kakak saya. Nah kali ini ternyata ini mau ngasih cerita yang serem banget ya kayaknya. Iya. Pastinya serem lah, biasanya buat menarik untuk didengerin. Nah, gimana kisah selanjutnya nanti setelah yang satu ini. Bagaimana ceritanya atau gimana dulu, silakan. Tunggu dulu atuh. Sebelum diceritain jangan lupa di klik subscribe, Iya dong. like dan komen. Ya biar berkembang nih channel ini dan biar banyak narasumber yang datang ke sini dan untuk didengarkan biar Yang mau cerita kesini ya ya. sama AA-nya. Ya semoga yang subscribe, yang like, yang komen masuk surga, amin. Sok terus gimana? Terus gimana ini bisa langsung saja ceritanya? Bisa dong. So gimana nih Jadi, ceritanya nih? ceritanya gini. Kita dengar nih cerita Pinky nih yang ini. Kayaknya serem banget nih. Ya, silakan. Ya, jadi gini ya guys, aku kan dulu itu ada teman yang mau menikah. Posisinya itu tempatnya jauh dari tempat aku. Aku kan posisinya di Buah Batu. Nah, Yang nikah di daerah Pasteur. Jadi aku sama adik aku tuh usul gitu ya. Gimana kalau kita langsung aja nginep di sana? Maksudnya gimana? Aku bilang gitu kan. Ya kita nginep aja di hotel. Kan kalau di hotel mau nggak mau nanti jam 12 check out kan. Nah jadi kita nggak kebluk, nggak mager, pokoknya tepat waktu lah iya, gitu. iya, iya. Nah akhirnya carilah hotel yang mursidah Ya, lah. yang Gitu, yang penting bisa tidur. yang penting tepat waktu ke nikahan gitu ya. Gitu. Terus gimana? Nah akhirnya udahlah cus ke sana. Pas udah nyampe ke sana, gimana ya, kok suasananya bikin bulu kuduk merinding. Suasananya kayak gitu. Terus pas masuk ke lorongnya juga, kok gini, emang sih tempatnya luas, nyaman, tapi gimana ya, pokoknya beda lah. Beda. Udah di situ dalam hati tuh udah, anjir ini pengen banget gitu, komen sama yang punyanya. sama aplikasi gitu kan. Kalau ya. dulu kan aplikasi udah bayar, gimana kok malah kayak gini. Nah akhirnya udah kayak gitu, ya mau nggak mau kita di sana. Dan kalau mau nyari penginapan baru juga harus bayar lagi kan, Iya, sayang. Akhirnya pas udah nginep di sana, pertama ya gitulah, mau nggak mau betah nggak betah, pokoknya dibetah-betahin. Dibetah-betahin tidur di situ gitu. Nah pas udah gitu kan nggak bisa tidur, aku tuh udah minta inilah sama adik aku, ke bawah yuk, ngapain, daripada kayak gitu kan. Ya udahlah aku pura-pura aja pesen Gojek mau makan. Ayo ke bawah yuk, ambil di bawah Gojeknya. Pas udah di bawah makan kan tuh di lobi, aku tuh udah sempet nggak mau ke atas lagi, udahlah kita tidur di sini gitu. aja. Terus kata adik aku, ngapain tidur di sini kan malu, udah di sini aja. tuh kayaknya ngelangkatnya berat gitu kan. Jadi nggak mau ke atas itu. Nggak mau, udah teh nggak apa-apa, ayo ditemenin katanya teh. Aku juga tahu sih dia kayaknya takut, cuman dia ngeinin aku gitu ya supaya nggak takut. Nah udah dari situ ke atas, udah dari atas adek aku buka jendela langsung raut mukanya teh jadi beda gitu, jadi Kaget. jadi kaget gitu. Terus udah dari situ aku tanya kan, Kenapa gitu? dia kenapa? Oh enggak teh, jangan senang. Jangan Maksudnya apa? jangan lihat gitu maksudnya. Iya jangan dibuka gitu, udah jangan lihat di situ. Nah kalau orang kan digituin jadi Penasaran ya. gitu. Pas gitu aku buka, kenapa ya ini filmnya kayak gini, beda banget sama di aplikasi. Pas aku lihat-lihat gitu, ada si Neng. Ada si Neng lagi centil gitu. Kun gitu. Ada si Neng. Astagfirullahaladzim, udah dari situ udah
udah nggak enak, udah Itu mah lagi ngapain sih ini lagi diam? Lagi duduk di atas. Kun-kunnya di atas pohon. lagi duduk di atas pohon ya. Sekarang logis ya kalau orang duduk di atas pohon malam-malam Ngapain ngapain? ya? Baju Mana putih rambut, lagi ya? rambutnya tuh panjang Iya nggak banget salah lagi ini pasti Nyi Kun. asli. Yang Terus penting gimana? bukan saya. Nah terus udah gitu takut kan, semakin takut udah mah dari awal. Apa sih, perasaan udah nggak enak, udah ditambah nggak nyaman. Terus ada yang kayak gitu, mau nangis juga nggak bisa. Oh ya ampun, God help me. Pokoknya di situ tuh udah gimana gitu. Pas udah gitu ya udahlah yuk ke atas aja kita tidur. Jadi posisi kamarnya itu di bawah tuh ruang tamu, ada tangga. Jadi di atas gini tuh kasur, TV, ini pagar gitulah. Jadi bisa lihat ke bawah. Pas udah gitu aku sama adik aku tuh tidur. Tapi nggak bisa tidur. Biasa merem ayam ya. Merem gitu, tapi masih ngedenger, masih ngerasain, masih apa, pokoknya masih takut aja. Pas tidur pakai selimut gini, beberapa menit kemudian selimutnya tuh kayak yang ditarik-tarik sama orang. Nah aku ngeliatin adek aku ngeliat aku, jadi saling gitu. Ada apa? Terus kata adek aku tuh udah biarin aja teh. Nah pas dia ngeiniin selimutnya sama dia ditahan gitu, diginiin ke aku, merem lagi. Pas aku buka mata kan penasaran ya, kalau orang lagi tidur kan kalau kayak gini ada yang ganggu gini-gini pasti kerasa gelap, ada yang lewat, gitu, ada apa. Soalnya Soalnya lampunya diterangin, sengaja nggak digelapin karena takut. Pas udah aku buka mata, pokoknya buka mata sebelah lah gitu, penasaran. Astagfirullahaladzim, itu di sudut ruangan sebelah sana tuh kayaknya yang tadi aku lihat di pohon. Ada di sana di pinggir. Astagfirullahaladzim, pokoknya itu badan udah gemeteran, udah pengen lari, itu udah jelas banget jelas tapi transparan. Jadi dia tidak padat gitu. Terus pas udah gitu teh, astagfirullahaladzim, pokoknya udah gemeteran, udah pengen muntah, pengen nangis, pengen apalah. Terus udah gitu merem lihat lagi, pengen penasaran kan masih ada atau enggak, lihat lagi ternyata masih ada dan nambah. Aduh, nambah terus kayak ada kepala orang ya, kakek tapi nggak jelas, tapi serem kayak nenek lampir gitulah. Warnanya teh pokoknya warna kayak orang udah bangkit dari kubur gitulah. Kayak gitu. Itu kepalanya aja gitu. Kepalanya kayak di pagar itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu terus. Pas udah gitu kita lihat kayak yang tadi narik kita tuh ternyata tuyul gitu. Kelihatan itu. Kelihatan, tapi tuyul itu tidak berbentuk tuyul anak kecil botak ya, bukan. Aku bilang tuyul karena apa? Karena dia jalannya kan ngerangkak, tapi tinggi kayak yang di video-video viral. Yang tuyul yang itu kayak. Iya kayak gitu, mirip banget, tapi mukanya teh kalau tuyul kan kalau di film-film mah lucu ya. Kalau lucu mah udah aku susuin di situ. Tapi enggak guys, itu tuh buat aku pokoknya mah buat pengen meninggal di sana lah, untungnya enggak. 2 orang itu sih yang tuyulnya itu. Yang narik selimut. Nah pas kita lihat tuh tuyulnya teh ngerangkak gitu aja terus, tapi ya pada posisinya, jadi dia nggak pindah ke sana, nggak pindah ke sini, ya gitu aja terus gitu ke sana, nggak deketin, tapi nggak deket, nggak jauh, tapi pada posisinya diam di tempat gitu maksudnya. Tapi kayak yang ngelangkah tapi enggak gitu. Jadi semua diam pada posisinya. Merem lagi dong, takut kan. Pas buka mata lagi, ini yang paling serem mah. Apa ini? Ada si Poci. Hadir semua berarti ya? Hadir semua, kayaknya malah lagi reunian. Yang ini pocong. Ini gimana ini? Dia juga sama pada tempatnya. Jadi dia gini ngeliatin aku gitu, tapi kayak yang ngeliat mukanya tuh datar tapi serem. Kayak yang gimana ya? Kayak mereka tuh kayak gini, lihat nih ini gua nih di sini kayak gitu. Oh, yang ada di sini nih sebenarnya gitu. Terus kan udah gitu, ya lihat tapi yang lain juga masih ada. Jadi mereka tuh jadi ngeliatin satu nih muncul, satu lagi nih muncul, tapi mereka nggak ngilang, tapi mereka tuh nggak ganggu, cuman mereka tuh kayak cuma menampakkan aja gitu. Jadi cuman gini, nih lihat nih ada gua nih, tapi udah mereka nggak ganggu. Si Poci juga itu, si Neng itu pada posisinya, si kepala itu pada posisinya, si tuyul ini juga, si Poci juga sama. Cuman yang parahnya yang bikin serem udah mah Poci terus di hadapan kita gini gitu. Jadi kan ini kasur gitu tuh, jadi kaki di situ di ujung. Si Pocinya. Gila, serem banget ya. Asli serem banget. Terus yang si mukanya jelas nggak sih?
jelas banget, jelas tapi ya gitu transparan ya. Oh masih transparan. Semua Oh, juga. semua transparan. Mm-mm. Sama yang ada yang hitam gede gitu. Nggak tahu bapak. Siapa kameramen? Yes. Enak aja ya. Nah, Ini gimana yang hitam gimana nih? yang apa? Yang kameramen. Yang hitam gimana, jelasin yang hitam? Jelas tapi semua itu pada posisinya ya. Jadi semua itu pada posisinya, nggak ada yang ganggu. Nah gitu nggak ada. Nah, yang ada yang ke fisik mah nggak ada ya? Nggak ada. Cuman yang si itu yang kalau yang pertama narik tuh ya. Narik kayaknya dia ngasih tahu, ini ada gue, tapi udah itu udah dilihat dia pada posisinya tapi tetap Oh, gerak. tetap laki-laki. Semuanya kayak si Neng kayak gini, yang gitu gini gitu. Si Gini aja terus. Gini. tapi mukanya nggak kelihatan. Enggak lah, nggak kelihatan. Yang itu juga yang kepala juga kelihatan pasti serem ya kayak gitu. Cuman ya pada nggak jelas lah semua kayak gitu. Udah mah apa sih? Nggak berani kan, lihatnya juga cuma setengah-setengah tapi tahu itu tuh ada gitu dan kita tuh nggak tidur. Nah, Nggak teriak. ya mau teriak gimana, malu gimana, terus ya pokoknya mah keringetan lah sampai basah lah kita. Terus orang lain mah kalau basah di kasur beda ya. Nah, adik aku ini nih ya, apa sih? Jadi dia tuh ngeliat juga kayaknya sama, tapi dia nggak berani bilang karena takutnya adik aku nggak lihat terus ceritain gitu, takut. Akhirnya dia ya terus aja gini meluk aku gitu terus pokoknya berdoa aja terus berdoa apa sih ingat Allah, berdoa wirid apa pokoknya sebisa mungkin kita supaya hilang itu ya. Deketin diri kita sama Allah lah gitu. Akhirnya dia dari situ mau merem terus aja nggak bisa. Terus udah dari situ terus aja sampai adzan subuh ya. Adzan subuh mereka akhirnya ngilang dan ngilangnya juga nggak ketahuan. Karena kan aku tiap-tiap merem nih terus lihat lagi gini, oh masih ada, merem lagi. Pas pas udah adzan subuh itu adzan atau qomat ya jam berapa gitu. Ya, jam 8 lah. Pokoknya pas itu udah nggak ada, udah lenyap semua. Terus kan udah alhamdulillah ya Allah, tapi kok selama itu gitu. Biasanya kan orang biasa sebentar kan. biasa berapa kan, jam sih perkiraan? itu dari pokoknya aku check in ke hotel itu setengah 12 malam. Paling jam 12 terus kan aku dibawa makan apa jam 1 jam 2 lah. Jam 1 sampai jam 4 itu Iya. Kelihatan terus. Iya kelihatan terus tapi 2 jam. iya kelihatan terus cuman akunya yang mermin diri lah gitu. Udah gitu ngilangkan akhirnya bisa tidur lah ya di situ. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tidur ya. Baca doa tidur lah gimana. Nah tidur tuh mimpi Sama siapa? mimpi itu ada kayak iblis tuh masih ada iblis. Oh, iblis. Tanggal gitu ya. Nah gitu Tapi ininya kayaknya kayak iya si demon gitu kayak si yang di demon, film apa sih iya, kayak gitu gitulah. tapi dia bentukannya tuh aneh kayak cewek tapi bukan cewek, cowok tapi bukan cowok gitu ya. Pakai juga atau itunya badannya? Enggak, badannya kayak di film Harry Potter yang kurus gitu. Pokoknya mah enggak jelas lah. Cuma ininya demon banget. Terus dia hai gitu. Gimana sih kayak di film hai apa sih ya ngomong bukan bahasa kita ya, gitu. Gimana ngomongnya? Hai katanya teh apa sih, are you ready to play with me gitu. Nah ternyata udah dari situ kan udah siang, aku bangun aku ceritain ya aku gini. Terus dia ngomong ke aku kan ada aku kata semalam liatnya gini lihat banget gini. Jadi pas paginya baru cerita. Terus udah dari situ itu udah mandi ya, posisi udah mandi udah apa pokoknya pas siang mah nggak ada kayak takut ya atau gimana. Biasa aja. Tadinya kan perasaan aku aduh ini gimana nih mandi kalau masih takut gitu kan, harus ditemenin gitu kan, ada aku cowok gitu. Terus udah gitu apa sih ya udahlah ayo ceritanya di luar aja, kita buruan pergi tuh dari sini. Nah aku tuh orangnya tuh sompral jadi masih anjing dia gitu. Terus kan aku keluar banting pintu sambil fuck you sambil gitu. Anjir apa sih ini, kenapa sih gitu kan terjadi gitu ya. Terus pas jalan ke lorong kenapa nggak sesaram semalam sih gitu. Nyaman pokoknya, enak. Nyaman banget pokoknya mah sesuai di aplikasi lah kayak gimana. Terus udah dari situ kenapa sih kayak gini. Terus kan aku gini-ginian sama adik aku patoel lah ya. Apakah malam masuk ke dimensi lain gitu Dek
apa sih kita tuh semalam emang di sini, iya di sini bener, iya tapi beda, apa semalam tuh kita di dimensi lain atau gimana sih gitu banyak kan. penampakan. Terus pas turun ke lobi itu enak banget, Nemu ya, nggak kayak terus yang malam dindingnya itu. juga tidak seburuk yang semalam dilihat. datang. Cuman kan aku masih mikirnya gini, apa di sini mah malam emang itu malam gitu ya, jadi takut atau gimana. Tapi kalau siang enak gitu. Kalau udah pagi mah. Atau aku juga kan ngerasa gini ya sih, ini tempat orang aku nggak ngucapin salam ya, nggak gimana, takutnya kan kayak gitu. Ya udahlah, terus aku ngobrol tuh sama adik aku, teh itu kan apa sih pokoknya mah dirangkum lah ya dari cerita yang aku mimpi, terus yang itu Pokoknya dia cerita dari awal pas ketemu sampai akhir diceritain gitu. ya pokoknya kita ngerangkum cerita itulah ya. Terus kan dari ini aku biasa tuh suka, tahu nggak sih teori konspirasi Illuminati, global elite. Aku tuh suka banget gitu. Jadi ngefans excited lah pokoknya mah sama itu. Gimana sih? Gitu. Terus kan namanya orang gitu ya, anjir capek nih udah kerja gimana, mendingan ikut itu kan, jual diri aja gitu. Maksudnya jual diri bukan ke manusia ya, ke si demon itu, si Lucifer. Nah udah aku benar-benar ngefans banget kan, sering baca artikel, sering baca apa gini tentang Illuminati gitu. Terus akhirnya aku tuh pernah apa sih bikin sigil ini apa segitiga, Ya, bintang 6. Pernah bikin sigil itu. Terus apa sih tulis ininya apa, Tulis apanya? mantra-mantranya buat manggil si Lucifer itu. Aku tuh ada tuh tulisannya, terus kan aku simpen. Nah itu salahnya suka dibawa kemana-mana. Terus salahnya aku tuh kalau di buku itu di mana suka tulis-tulis kayak tato-tatoan, pakai pulpen lah. Nama-nama itu. Segitiga kayak gitu, terus one eye kayak gitu. Ini apa sih, mata satu. Nah mungkin salahnya itu katanya teh udah gitu kan. Sebelum dari situ tuh kayak suka dengar orang nangis tapi benar-benar nampakin tapi nggak ganggu gitu. Jadi kayak bikin pikiran aku teh kayak dibikin gila lah gitu. Nah akhirnya udah dari situ teman-teman aku juga banyak yang tahu kalau aku teh suka banget gitu sama Illuminati teh, yang excited lah. Terus teh udah gitu. Bangga. Nggak bangga guys. Enggak sih, jangan bangga. Nggak tuh. Udah dari situ kan aku takut ya. Ya Allah udah mah aku teh jauh dari Allah. Udah mah kan apa sih, sehari-hari aku brutal kayak gitulah. Terus kan aku tanya-tanya sama orang yang suka sholat kayak gitu, kayak Pak Haji lah ya. Nanya ke ya Pak Haji gitu ya. Sama Ustad, spiritual. Pak, aku tuh ya sering dengar orang nangis, orang ketawa, sering digangguin kayak, "Hai, ini lo gue," tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain. Ya kenapa gitu kan, ini Pak gara-garanya aku nih suka gini. Neng katanya teh hati-hati, orang kalau suka yang kayak gitu nggak usah didalemin. Kalau orang yang baca pun kan kita artikelnya nggak tahu dari mana tuh, siapa tahu mereka itu dalam artikel itu tuh secara nggak langsung ngajak kita tuh buat ikut ke ininya dia gitu. Makanya katanya teh apa sih, ya deketin diri aja sama Allah, kalau bisa sholat terus buang-buangin yang kayak gitu. Terus kan katanya kan kalau dengerin lagu yang kayak gitu kan aku suka banget tuh. Iya, banyak kan. Itu katanya secara tidak langsung ya kita teh udah dibawalah ke dunianya dia gitu. Ya Neng kan tahu sendiri apa sih kalau si Lucifer kayak gitu kan, dia yang sirik sama bapak kita Nabi Adam gitu kan. Ya mau nggak mau ya pasti dia terus aja kan ini kita biar kita teh ikut sama mereka gitu. Caranya gimana ya, dari itu kita kalau cari uang gampang apa gitu kan. Ya tadinya kan mikirnya aku gini, ya ngapain ke dukun terus kan gitu-gitu, mendingan ya ini aja jalannya gitu kan. Ternyata salah guys. Jangan diikuti, jangan ditiru ya. Dan alhamdulillah sekarang iya sih masih ini, cuman masih suka baca-baca ya. Tapi nggak terlalu. Cuman nggak terlalu didalami kayak gitu. Ya udahlah cukup tahu aja kayak tahu gitu, aja, buat pengetahuan. Jangan lebih Jangan dalam ditiru. lah. Karena yang berbahaya. Iya, kata teman aku juga, apa sih teman aku yang pernah baca juga, jadi kayak yang itu dia iseng-iseng. Dia tuh iseng-iseng cuman baca doang, tapi udah dari situ teh kayak yang pengen ikut sih ke sini gitu. Jadi kayak hipnotis. Karena katanya tuh setan mah kan dari segala arah ya ini kita. Ya, makanya sekarang mah ya udahlah, banyak-banyak istighfar aja. Nah gitu guys ceritanya, ya serem banget ya. Ini aku yang banyak diceritain sama orang, ternyata aku sendiri pun mengalami yang serem banget kayak gitu.